Assalamualaikum, kali ini saya akan membuat dendeng sapi yang super enak dan simple banget. Yang saya gunakan setengah kilogram daging iga sapi dan setengah kilogram jando. Ini dia jando sapi yang sangat kenyal dan gurih, cocok banget untuk dibikin dendeng. Iris jando dan daging sapi dengan ketebalan sesuai selera. Gunakan pisau yang tajam untuk lebih mudah. Ini daging sapi yang sudah diiris tipis, bentuknya lebar, dan jika jando juga sudah diiris tipis maka dicuci bersih. Saya mencucinya sampai 3 kali supaya darahnya hilang. Saat mencuci gunakan air yang mengalir dan diremas-remas dagingnya supaya darahnya keluar. Jika dagingnya sudah dicuci bersih, sekarang tinggal ditiriskan. Di daerahku ini namanya ayakan. Simpan ayakan di atas wastafel cuci piring supaya air dari dagingnya tidak menetes kemana-mana. Daging dan jando sudah tertata rapih di atas ayakan. Sekarang membuat bumbu untuk dendeng sapinya. Siapkan setengah ons ketumbar, bersihkan tangkai atau kerikil jika ada, kemudian disangrai. Sangrai itu tidak menggunakan minyak atau air apapun, tapi gunakan api yang kecil dan nggak usah lama-lama, cukup hangat-hangat saja ketumbarnya. Aduk-aduk ketumbarnya supaya tidak gosong. Membuat dendeng sapi menggunakan ketumbar yang sudah disangrai itu sangat harum sekali dan menggugah selera. Cobain deh. Jika ketumbarnya sudah hangat dan tercium harum, sekarang siapkan cobek, tambahkan 1 sendok makan garam, kemudian masukkan ketumbar yang sudah disangrai tadi dan diulek kasar. Jika ketumbarnya ingin diulek halus, silahkan, itu sesuai selera. Kemudian tambahkan 1 ruas lengkuas supaya lebih harum. Ini lengkuasnya sudah dikupas dan dicuci bersih, kemudian diiris-iris supaya lebih gampang untuk menguleknya. Selain lengkuas, kita juga menggunakan 6 siung bawang putih, kemudian dihaluskan. Ulek satu persatu bawang putihnya, dan dalam membuat dendeng sapi kita tidak menggunakan bawang merah sama sekali. Untuk mengulek bawang putih kita bisa menyisihkan sangrai ketumbarnya atau kita ulek bawang putihnya di pinggiran cobek supaya terlihat jelas dan halus. Ulek irisan lengkuas satu persatu hingga halus. Sisihkan bumbu ulekannya, kemudian kita beralih ke daging dan jando yang sudah ditiriskan. Balikan irisan daging sapi dan irisan jandonya sampai air menyusut supaya saat kita bumbui nanti bumbunya dapat meresap dengan baik. Ditata rapih lagi daging dan jandonya supaya air tidak menempel satu sama lain, dan jika ingin lebih cepat mengeringkan airnya maka gunakan tisu makan atau handuk bersih. Siapkan 2 gandu gula aren atau gula kawung, kemudian diiris-iris, masukkan ke dalam wajan, tambahkan air sedikit. Gula merahnya jangan dulu dimasak, sisihkan dulu, kemudian kita beralih ke daging dan jando yang sudah ditiriskan tadi, kemudian diperas hingga airnya benar-benar menyusut. Karena tidak ada handuk dan tisu, maka kita gunakan cara manual, yaitu dengan memerasnya sekencang mungkin. Jika daging dan jandonya sudah diperas semuanya, maka masukkan ke dalam baskom dan masukkan juga bumbu ulekan tadi. Ini ketumbar, bawang putih, lengkuas, dan garam yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan penyedap rasa sapi sesuai selera. Diaduk daging dan jandonya hingga bumbu tercampur merata. Ini 2 gandu gula kawung yang sudah diiris dan ditambahkan air sedikit, kemudian dimasak menggunakan api kecil, diaduk-aduk sampai kental. Saat masak gula kawung jangan ditinggal-tinggal supaya tidak gosong. Lihat, ini masih banyak buih, terus saja diaduk sampai buihnya hilang. Alasan kenapa gula merahnya dimasak dulu supaya saat menjemur dagingnya tidak mengeluarkan banyak air sehingga bumbunya tetap aman. Ini buih gulanya sudah menghilang namun cairannya masih encer, dan terus diaduk lagi sampai benar-benar mengental. Masaknya masih menggunakan api kecil supaya gulanya tidak gosong, dan memasak gula harus terakhir supaya tidak kering saat dicampurkan dengan daging dan jando. Jika cairan gula merahnya sudah kental, maka campurkan dengan daging dan jando, aduk-aduk hingga tercampur merata. Aduk sambil diremas-remas supaya bumbunya meresap ke dalam daging. Daging iga memiliki banyak serat lemak sehingga lebih gurih, dan jando jika digoreng tidak begitu menyusut seperti gaji untuk sate. Setelah bumbunya tercampur merata, kemudian sisihkan daging dan marinasi 1-2 jam atau bisa lebih supaya bumbunya meresap. Jemur dagingnya kisaran jam 10 pagi, kebetulan mataharinya sudah sangat panas, kita tunggu saja 1-2 jam lagi. Cuaca sangat panas sekali sehingga daging dan jandonya cepat mengering. Ini setelah 1 jam, kira-kira jam 11 siang.
Air yang menetes sangat sedikit jadi bumbunya aman tidak berjatuhan. Setelah dijemur 2 jam yaitu jam 12 siang, waktunya untuk membalikan daging dan jandonya. Saat menjemur daging jangan berhimpitan supaya dagingnya kering merata. Lihat ini bumbu dagingnya masih utuh karena tidak mengeluarkan banyak air saat dijemur. Saat menjemur daging gunakan pelindung atau jaring supaya tidak ada lalat yang hinggap di daging. Jika bagian bawah dagingnya sudah dibalik semua maka dijemur kembali hingga kering, dan untuk pengeringannya sesuai selera saya ingin dagingnya itu enggak benar-benar kering banget. Jadi kalau bahasa Sundanya emul-emul. Nih jam 1 siang dagingnya saya balikan lagi supaya agak kering sedikit lagi. Setelah jam 2 siang saya angkat dagingnya dan lihat ini benar-benar sempurna, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, jadi bakal lebih empuk dan enak jika digoreng. Dendeng sapinya sudah jadi, bisa langsung digoreng atau disimpan dalam lemari es dengan menggunakan koran supaya lebih tahan lama. Karena dendengnya banyak, kita gunakan 4 lapis koran untuk membungkusnya, kemudian kita masukkan ke dalam lemari es. Ini dendeng sapi yang sudah digoreng dan ini dendeng sapi setelah 1 minggu di dalam lemari es. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum.